Puji Tuhan, shalom. Tetap semangat. Saya heran kenapa Bapak Ibu duduknya di belakang banget ya. Apakah di sini memberikan duduk untuk para malaikat kali ya? Bolehkah saya minta tolong yang di belakang maju dong biar lebih dekat. Boleh ya. Saya kan ikut sekolah nih, childcare, Bapak Ibu. Tiba-tiba guru saya beberapa hari yang lalu ngomong gini, orang yang suka duduk di belakang, pasti punya modus. Dia bilang begitu. Modusnya gimana? Kalau misalnya kepengen makan kan gini, kan di belakang kan enak. Jadi pokoknya dia selalu bilang begini, orang yang suka milih duduk di belakang berarti yang punya modus, katanya dia. Kata guru saya, bukan kata saya. Kalau saudara merasa benar, puji Tuhan. Kalau saudara merasa tersindir, haleluya. Ada yang mau nambah duduk depan? Masih banyak nih. 1, 2, 3, 4. Iya. Saudara, tadi malam saya ada Zoom Bible Study. Sudah jalan 5 bulan ini, kurang 1 bulan. Bible Study saya ini pada awal membuat, suami saya sempat berkali-kali memberikan masukan. Karena Bible Study yang saya adakan kali ini lumayan sensitif, yaitu tentang mendengar suara Tuhan. Nah, suami saya takut munculnya Mama Loren, orang-orang yang dalam tanda kutip seperti sok-sok ngeroh, nggak mau lagi dikasih tahu, merasa sudah bisa mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Memang itu ada sisi dangernya, risikonya. Nah, selama 5 bulan lebih ini saya setiap kali mengajar mereka tentang bagaimana kita belajar menangkap dengan peka kehendak Tuhan. Dari sejak awal mulai sampai sudah jalan 5 bulan ini berkali-kali saya banyak sekali tema-tema dan topik-topik yang saya masukkan adalah mengenai karakter, mengenai pendidikan karakter. Karena saya melihat bahwa kalau kita itu belajar mendengar suara Tuhan, kalau kita nggak diimbangin dengan karakter, hasilnya akan disaster. Jadi tadi malam waktu pertemuan sudah memasuki 5 bulan, tinggal 1 bulan lagi dan mereka teriak-teriak untuk minta tidak diberhentikan. Tadi malam saya mendengar banyak sekali breakthrough yang terjadi pada anak-anak Bible Study. Dan breakthrough-nya tidak main-main Bapak Ibu. Breakthrough-nya spektakuler. Saya mendengar kesaksian mereka, bagaimana mereka mendengar Tuhan berbicara, lalu kemudian mereka melakukannya dan penjebolan terjadi. Itu yang saya dengar, makanya tadi malam saya sangat excited. Dan tadi malam kita ada membahas tentang covenant, yaitu perjanjian. Bapak Ibu tahu enggak, Tuhan itu kalau sudah memberikan janji, Tuhan itu pasti menepati. Berapa banyak kalimat di ayat-ayat firman, He will never fail. We will fail, but He will never fail. Jadi tadi malam kami membahas tentang covenant atau perjanjian. Bahwa Tuhan kalau sudah berjanji tidak pernah mengingkari, membatalkan. Ada salah satu anak rohani saya, tadi malam cerita, dia kesaksian, kira-kira 4 bulan yang lalu, dia bilang begini, 4 bulan yang lalu, Cece berdoa buat saya dan istri. Dan kebetulan mereka berdua kerjaannya di medsos, dalam dunia medsos. Kemudian dia cerita begini,
4 bulan yang lalu Cece pernah menyampaikan bahwa Tuhan memberikan satu janji bahwa kami berdua ini akan menjadi influencer secara nasional, bukan hanya sekelompok kecil. Nah, mereka selama ini menjadi influencer secara kelompok kecil di kalangan mama-mama muda, parenting. Nah, kemudian dia tuh berpikir begini, bagaimana mungkin aku tuh bisa menjadi influencer nasional. Nah, dia cerita betapa susahnya untuk mengangkat jumlah follower di Instagram. Sampai dia bilang begini tuh sudah setengah mampus katanya. Saudara, 4 bulan berjalan, tadi malam dia cerita dengan sukacita. Kami semua bilang sama dia, congrats ya, congrats. Nah, dia tiba-tiba pada waktu berjalan selama 4 bulan ini, mendengar Tuhan memberikan pimpinan, mulai bikin TikTok. Nah, secara pribadi dia ini gini, aduh, TikTok kan selama ini gambarannya TikTok itu kan orang joget-joget kayak gitu ya. Katanya dia, aku enggak mau jadi kayak bahasanya dia tuh kayak alay-alay gitu loh. Kayak joget-joget yang enggak ada maksudnya, enggak ada value-nya. Apa sih kalau Anda lihat TikTok kan nari-nari gini ngikutin lagu apaan sih gitu loh. Nah, ketika Tuhan memberikan pimpinan supaya dia mulai mengerjakan TikTok, dia mulai lakukan. Dan di luar dugaan, beberapa waktu yang lalu TikTok mengadakan perlombaan. Perlombaannya yaitu TikTok pintar atau apa saya kurang tahu. Nah, itu total hadiahnya 400 juta lebih. Nah, kemudian singkat cerita, dia tuh bilang begini, bagaimana mungkin aku tuh bisa menang? Karena dia baru terjun bikin TikTok. Dia lihat orang-orang yang daftar ikut itu waduh banyak banget. Dan followernya bukan jutaan tok, wah udah sampai banyak banget. Dia bilang secara manusia sih gak mungkin menang. Tapi dia belajar melangkah, Tuhan kasih dia direction, ambil ini, lakukan. Singkat cerita, tadi malam dia cerita bahwa dia memenangkan gold medal, juara 1 dari ribuan peserta TikTok dari berbagai tempat. Saudara bisa bayangkan, dia bilang begini, Tuhan itu kalau sudah janji, tidak akan pernah mengingkari. Minggu lalu waktu di Hammersley, saya pernah sharing satu ayat tentang covenant. Coba Bapak Ibu buka, saya cuma ingin mengulang dikit aja, Kejadian 16. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saudara, Kejadian 16, ayat 9 dan ayat 10. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saya pernah sharing waktu di Hammersley, kenapa ya Tuhan itu masih mengucapkan perkataan berkat seperti ini. Saudara tahu cerita ini adalah cerita Hagar diusir oleh Abraham bersama dengan Ismail. Diusir. Lalu kemudian dia menangis. Di tengah perjalanan Ismail sekarat, kekurangan air. Malaikat Tuhan menemuin dan bilang begini, kamu kembali kepada nyonyamu, biarkan kamu ditindas. Lalu Tuhan memberikan sebuah janji bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya, yaitu Ismail. Oke? Dan memberkati sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Bapak Ibu bisa melihat janji ini tergenapi? Saya sempat mikir kenapa Tuhan memberkati dengan janji yang begitu dahsyat. Keturunanmu akan kubuat sangat banyak. Jawabannya sederhana. Karena Tuhan pernah ngomong sama Abraham, aku akan memberkati keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut.
Betul? Tuhan tidak bilang, aku akan memberkati keturunanmu yang dari Sarah. Tuhan tidak pernah bilang. Tuhan bilangnya, aku memberkati semua keturunanmu. Jadi kalau Abraham punya 10 istri, maka 10 istri melahirkan keturunan, semuanya pasti akan jadi bangsa yang jumlahnya besar. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji. Amin. Saya pernah cerita minggu lalu, Tuhan juga janji di dalam kitab Samuel bahwa keturunannya Daud akan terus duduk di tahta, jadi dalam kerajaan. Nah, banyak orang tidak tahu karena mereka berpikir hari ini tidak ada keturunan Daud duduk di tahta. Bukan karena tidak ada, cuman karena kita tidak tahu. Keturunan dari Ratu Elizabeth adalah keturunan dari garisnya Daud. Jadi Tuhan menepati janji. Sampai hari ini janji Tuhan ditepati. Keturunan Raja Daud akan tetap duduk di tahta. Bukan hidup tok loh, duduk di tahta. Keluarga Queen Elizabeth, kerajaan England, itu adalah keturunan Raja Daud. Jadi Tuhan menepati. Saya ngomong begini sama teman-teman di Bible Study. Ternyata ya, Tuhan tuh enggak kayak kita. Kalau kita itu beda. Misalnya nih, apa bedanya covenant sama janji nih? Kalau covenant tuh lebih kuat. Ibaratnya orang pakai lawyer, pakai meterai yang enggak mungkin dibatalkan. Covenant tidak mungkin batal. Tapi covenant bisa tertunda. Saya ulangin. Perjanjian Tuhan, janji Tuhan buat saudara, enggak pernah batal. Tapi bisa tertunda. Tertunda berapa lama, Bu Ruth? Wow, depend. Tuhan janji sama orang Israel, kamu akan masuk tanah perjanjian. Generasi pertama enggak menerima. Betul? Enggak berhasil masuk tanah perjanjian. Bukan karena batalkan loh. Tapi tertunda. Tertunda sampai kapan? Sampai mereka mati. Jadi mereka enggak dapat. Yang dapat keturunannya. Lumayan keturunannya daripada orang lain. Tetapi Tuhan enggak pernah batalkan. Anda bisa nangkep. Apa yang Tuhan janjikan pada Bapak Ibu, Tuhan enggak pernah batalkan. Beda sama manusia. Sarah sama Abraham jelas-jelas salah loh. Tapi Tuhan enggak pernah cancel. Gila enggak? Amazing. He is faithful. Dia setia. Saudara dan saya yang enggak setia. Makanya kalau nerima janji dari orang, jangan terlalu diharapkan. Karena time can change everyone. Hari ini nanti buruh tak biayai makan. Setelah lihat kok tanja, nggak ada jadi, tak batalin atau tak kurangin, lumayanlah dikurangin. Yang paling parah cancel, waduh. Untung Tuhan itu bukan kayak saudara dan saya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai saudara selama di Australia. Dia akan menepatin janjinya. Di awal lockdown, saya ingat Tuhan memberi saya penglihatan berupa tembok yang tinggi sekali. Saya berusaha manjat untuk intip apa yang ada di luar tembok, tidak bisa. Tapi di balik tembok, saya terjebak bersama seluruh keluarga. Saya masih ingat bulan Maret saya mendapatkan penglihatan itu. Semua penglihatan itu tak catat. Saya melihat di depan saya ada piring gede sekali yang tingginya segini. Dan di atas piring itu ada berbagai makanan yang lezat. Steak, ikan, sehat semuanya. Tuhan bilang begini, gak usah lihat-lihat dan cari tahu yang di balik tembok. Maksudnya Tuhan itu kamu tuh gak usah bingung sampai kapan kondisi ini akan seperti ini. Nanti mau ya apa ke depan, kamu itu bukan urusanmu. Satu janjiku, aku akan memelihara kamu dan keluargamu. Bukan hanya memelihara, tapi aku akan memelihara dalam kelimpahan. Wah. Dan puji Tuhan, sudah 8 bulan kelok Tuhan memelihara dengan segala keajaiban.
Tuhan memberkati, Tuhan melimpahi, menyediakan semuanya amazing. Itu yang saya bilang. Bahkan beberapa minggu lalu saya ngomong sama Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang disuruh Tuhan untuk take responsible untuk seluruh keperluan grocery needs keluarga kami. Tuhan provide, Dia menepati janji. Saya sekali lagi bilang, Tuhan tidak pernah cancel. Tapi postpone, iya. Delay, iya. Tapi bukan karena Tuhan. Tuhan bilang begini, adakah aku berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Enggak. Lalu yang bikin delay apa? Saudara dan saya. Oke. Abraham dan Sarah delay untuk menerima Ishak karena kesalahan Abraham dan Sarah. Ada anak-anak di Bible Study juga tanya beberapa waktu yang lalu. Tuhan ngomong sama Abraham, keturunanmu akan menjadi budak selama 350 tahun. Tetapi dalam kenyataannya tidak 350 tahun, jadi 400 tahun lebih. Why? Saudara tahulah, karena kesalahan kita. Nah, ini yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu. Ada banyak penundaan terjadi di dalam penggenapan janji Tuhan, bukan karena Tuhan, tapi karena saudara dan saya. Saya mau share sedikit, nggak tahu kenapa Tuhan taruh ini begitu kuat pagi ini. Sebetulnya saya menyiapkan khotbah pagi ini beda, tapi tiba-tiba Tuhan berbicara, ganti nak, aku mau berbicara buat mereka. Dalam Kejadian 49, kita akan lihat Bapak Ibu, Kejadian pasal yang ke-49. Kita lihat ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Saudara, Yakub sebelum mati, dia mendoakan anaknya satu-satu. Dan setiap anaknya didoakan dengan blessing yang berbeda-beda. Mari kita lihat tentang Yusuf. Ayat 22 sampai 25. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong kau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Saudara, kalau Anda lihat ayat sampai selanjutnya, itu berkatnya Yusuf luar biasa berlimpah-limpah. Saudara, Anda tahu enggak, waktu kejadian Yusuf ketemu Firaun, itu kalau dipikir-pikir lucu ya. Yusuf masuk ke ruangan Firaun dengan pakai pakaian narapidana. Bisa nangkep? Setengah jam kemudian, dia keluar menjadi orang paling berkuasa di Mesir setelah Firaun. Hanya dalam setengah jam, Tuhan bisa mengubah nasib. Bapak Ibu percaya gitu? Hanya dengan waktu setengah jam, Tuhan bisa ngerubah nasib Bapak Ibu dan saya yang tadi di bawah tiba-tiba ke atas. Cuman butuh setengah jam. Enggak sampai. Setengah jam masuk sebagai narapidana, keluar sebagai orang penguasa terkuat setelah Firaun. Keren ya? Buat Tuhan untuk mengubah nasib saudara dan saya dalam sekejap itu terlalu sangat mudah. Tapi Anda harus tahu kenapa Yusuf dalam setengah jam bisa dirubah nasibnya. Untuk Tuhan membawa Yusuf setengah jam dirubah nasibnya, Tuhan memerlukan sekitar 13 tahun. Sejak dari Yusuf mendapatkan mimpi, dia melihat matahari, bulan semuanya menyembah dia. Dia begitu arogan, pamerkan pakaiannya yang serba mewah. Tuhan memerlukan waktu 13 tahun untuk Yusuf bisa keluar menjadi penguasa hebat di Mesir. Saudara, Yakub bilang begini mengenai anaknya Yusuf. Dengarkan baik-baik. Inilah salah satu penghalang
yang bisa menghalangi penundaan terjadi. Janji Tuhan tidak pernah batal. Janji Tuhan iya dan amin. Tapi janji Tuhan bisa lama sekali tergenapinya. Bukan karena Tuhan, tetapi karena saudara dan saya. Kita akan belajar dari pribadi yang namanya Yusuf. Alkitab bilang begini dari ayat 22. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Namanya pohon buah-buahan muda berarti karena memang Yusuf umurnya muda banget. Oke ya. Lihat nih, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Wah, ini blessingnya, gambaran Yusuf. Bapak Ibu, kalau orang digambarkan pohon yang dahannya sampai naik mengatasi tembok. Ini saya bayangkan gini ya. Kalau di Indonesia, kalau di Australia saya nggak tahu. Kalau di Indonesia orang nanam mangga nih, mangganya sampai naik sampai ke sebelah, melewati tembok. Nah, kalau di Indonesia memang tidak ada peraturan tertulis, tapi diakui seluruh Indonesia. Jadi kalau mangga yang lewat ke tembok sebelah, loh berarti itu sah menjadi milik tangga sebelah kan gitu mestinya ya, bener nggak? Di sini juga ya, lemon yang sampai ke sebelah berarti menjadi milik sebelah juga boleh kan? Border udah dibuka. Iya kan saudara ya. Lah Anda bayangkan Yusuf ini digambarkan sampai mengatasi tembok berarti lebat banget. Kan gitu toh ceritanya. Lebat banget, sangat subur, sangat diberkati. Oke. Tapi Anda tahu ayat 22 bisa terjadi karena ayat 23. Coba kita lihat. Ini loh rahasianya, kenapa Yusuf bisa sampai diberkati seperti itu, sampai mengatasi border. Berkatnya kemana-mana nih, utara, selatan, timur, dan barat. Loh iya toh, mengatasi tembok kan berarti tembok kanan kan, tembok kiri, mengatasi semua. Berarti sangat luar biasa diberkati. Kenapa? Ayat 23, ini kata bapaknya. Bapaknya juga peka dengan Tuhan, saudara. Walaupun pemanah-pemanah mengusiknya. Ini loh rahasianya Yusuf. Walaupun pemanah-pemanah mengusiknya, dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan begini. Nah itu ya, kita lihat. The archers have sorely grieved him. Jadi ada banyak pemanah-pemanah benci sama dia. Gak suka. Terus kemudian shot at him. Nah ini dijelaskan lagi. And hated him. Lihat nih. Jadi ada banyak orang-orang yang ngincer dia. Gak suka sama dia. Gak suka. Saya gak tahu. Apakah menurut Bapak Ibu banyak yang gak suka sama saudara? Banyak? Banyak. Kalau begitu Anda punya potensi seperti Yusuf. Loh iya, jadi penguasa gitu kan. Oke. But his bow, Alkitab dengan jelas menuliskan. Apanya? Busurnya about in strength. Anda perhatikan kata abide, about itu stay, remain. Nggak bergerak kemana-mana. Oke. Terus kemudian, and the arm of his hand were made strong. Jadi tangannya dia dibikin kuat oleh tangan Tuhan. Anda bayangkan. Pemanah-pemanah ini ngincer dia. Bukan ngincer, nembak. Nembak dia nih. Tetapi busurnya tetap di tempatnya. Saudara tahu artinya? Saudara tahu artinya busurnya tetap di tempatnya, busurnya? Gini loh, cenglinya kalau saudara melihat ada pemanah mau nembak saudara, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya busurnya diambil kan? Bener gak? Panahnya diambil kan? Ngapain? Gak mungkin buat dancing kan? Terus buat apa? Buat balas kan? Tapi apa yang terjadi pada Yusuf? Busurnya tetap di tempatnya. Tangannya dikuatkan sama Tuhan. Berarti apa? Sebetulnya dia juga sakit. Tapi Alkitab mengatakan tangannya dikuatkan oleh Tuhan. Ini rahasianya. Terus kemudian Anda lihat, baca nih, keren banget nih Yusuf. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal, lihat di bahasa Indonesia panahnya tetap kokoh, kurang jelas kan? Tapi kalau bahasa Inggrisnya tetap tinggal di tempatnya, tidak bergerak kemana-mana. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah Yahmu yang akan menolong engkau. Jadi dia
Dia nguatin diri nih ceritanya, dikuatkan oleh Tuhan karena dia berharap pada pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Bapak Ibu, salah satu penghalang dari penggenapan janji Tuhan yaitu karena ego dan pride saudara dan saya. Saudara, saya tiba-tiba Tuhan bicara tadi waktu duduk. Ketika Tuhan menemukan seorang yang bisa merendah. Orang yang bisa kayak Yusuf. Busurnya tetap dibiarin, dia enggak panah. Saudara, ini jangan diartikan bahwa Anda mengambil busur terus mau panah, itu cuma sekedar Anda mau bunuh, bukan. Anda kepengen balas balik, Anda kepengen, enggak bisa. Dia keterlaluan. Nah ini kan mengeluarkan panah kan juga. Benar enggak? Kata-kata yang pahit, kata-kata yang mengkritik, itu juga panah. Tapi busur dan panah Yusuf tetap di tempatnya, enggak bergerak kemana-mana. Kayak orang bodoh. Tetapi saudara, Tuhan mengangkat dia di dalam kemuliaan yang luar biasa. Orang yang bisa rendah hati, hanya orang yang bisa rendah hati yang bisa membuat panah dan busurnya tetap stay di tempat. Amin. Hanya orang yang rendah hati yang bisa tetap sakit Tuhan. Dia apa-apain. Hanya orang yang rendah hati. Tapi bukankah kita bilang Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu yang Tuhan akan tinggikan. Bapak Ibu, saya ngomong sama anak-anak di Bible Study. Salah satu penghalang janji Tuhan digenapi. Karena saudara dan saya banyak menyimpan ego. Bapak Ibu kalau dipikir ya, enggak peduli anak Tuhan dan anak Tuhan. Tapi yang serem tuh banyak anak Tuhan. Kita ini egonya tinggi loh. Saya harus mengakui saya masih punya pride. Makanya Tuhan ketika ketemu Yusuf, begitu rendah hati, dia apakan aja, bahasa Inggrisnya ngendek, saudara. Ini yang Tuhan suka. Saudara, ingat saya pernah khotbah tentang Siklak. Bagaimana Daud dipulihkan Tuhan, semuanya habis. 2 minggu kemudian janji Tuhan digenapi, dia jadi raja. So fast. Dari habis semuanya, 2 minggu kemudian, cuma 2 minggu langsung jadi raja. Terbalik 180 derajat. Anda tahu ceritanya di dalam 1 Samuel 30? Apa yang dilakukan Daud sebelum mengalami pengangkatan jadi raja? Daud membawa persembahan hasil menjarah sama orang Amalek. Banyak banget. Dia bagi-bagikan ke siapa? Dia datang ke tua-tua Yehuda. Bapak Ibu tahu kenapa tua-tua Yehuda? Karena merekalah yang menolak Daud. Merekalah yang juga salah satunya yang berusaha untuk istilahnya mengincar Daud, membunuh Daud karena tua-tua. Saya bukan mengolok orang tua, tapi makin tua, makin atos. Loh iya kan? Bapak Ibu, yang menyalibkan Tuhan bukan orang non-Kristen. Yang menyalibkan Tuhan, imam. Orang yang merasa ngerti firman. Orang yang merasa tahu banyak. Saya mau berdoa, biarlah kita akan menjadi selalu seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Makin bodoh, makin Tuhan suka. Tuhan, aku tidak ngerti loh, ketap-ketip, makin bodoh, makin Tuhan senang. Serius. Saudara, dengarkan baik-baik. Ketika Daud mempersembahkan banyak jarahan ke tua-tua Yehuda, bayangkan orang yang menjengkelkan loh, orang yang nolak dia, justru dia datengin dengan humble. Dan tidak lama orang yang jengkelkan ini yang datang untuk ngangkat Daud jadi raja. Seandainya di dalam penjara Yusuf itu masih jengkel dan kepahitan kepada saudara-saudaranya, Tuhan tidak akan membiarkan dia keluar. Kenapa? Karena kalau dia keluar dan kemudian jadi penguasa, maka dia akan bunuh dan basmi
bangsa pilihan. Tuhan tidak akan biarkan. Kalau Tuhan tahu Yusuf belum selesai, belum beres, saya yakin Tuhan akan membiarkan Yusuf sampai mati di penjara, tidak akan jadi penguasa. Saya berdoa banyak janji Tuhan akan digenapi buat Bapak Ibu. Ada sebuah cerita yang saya dengar dari seorang wanita di Hammersley. Cerita ini sudah saya dengar beberapa tahun yang lalu. Dan ada cerita lagi yang saya dengar juga dari seorang teman kemarin yang membuat hati saya hancur. Bapak Ibu, ada seorang tentara Afrika atau Cina, saya lupa. Ada seorang tentara begitu cinta sama Tuhan. Cinta. Saking cintanya, orang tuh kalau cinta, mau makan inget kamu, mau tidur inget kamu, jalan kemana inget kamu, itu kan cinta. Anda cari tahu, kalau ada seseorang apa yang paling senang dia omongin, yaitu cintanya dia. Kalau dia suka ngomongin, bolak-balik ketemu dia makanan terus, berarti dia memang suka makan. Loh iya, what you love, you will always speak about it. Pasti kan? Nah, orang ini cinta banget sama Tuhan. Begitu cintanya, semua teman-teman tentara selalu diceritain tentang Tuhan Yesus. Termasuk komandannya. Gak seneng. Orang digituin itu gak seneng. Akhirnya apa? Saking marahnya, si komandan akhirnya mencari cara untuk hancurkan dia. Gimana caranya? Dia ini punya kelemahan gak bisa nyetir mobil. Terus komandannya bilang gini, kamu gak usah banyak ngomong terlalu panjang. Kalau memang Allahmu yang kamu ceritakan tuh hebat, gini aja. Besok pagi-pagi kamu datang jam 5, kita kumpul di sini. Kamu angkat barang dari gudang sana, pindahkan ke sana, pakai truk itu. Kalau memang kamu bisa nyetir, aku akan percaya bahwa Tuhanmu hebat. Karena bosnya berpikir mungkin semalam tidak nututi belajar mobil. Dia nangis semalaman, Tuhan ampuni hambamu, cuman gara-gara hambamu tidak bisa nyetir, Tuhan belum dapat SIM. Tuhan, nanti hambamu ini gara-gara hambamu yang bodoh ini, mereka menolak Engkau. Tolong hambamu ini Tuhan, jangan sampai anakmu ini mempermalukan. Jam 5 dia datang, ternyata komandannya udah siap, bersama dengan tentara-tentara yang lain yang sengaja mau lihat untuk malu-maluin dia. Dan komandannya bilang gini, tapi kalau kamu sampai enggak bisa nyetir, kamu keluar dari batalion ini. Bayangin. Dia masuk ke truk, nangis, ketakutan, keringat sejagung-jagung. Tuhan tolong, ini gimana cara nyetir truk? Tuhan gimana? Ya dia ambil kuncinya ditaruh di situ, dia cari lubang kunci, dia pasang, dia puter-puter, tiba-tiba cederek, ya kan? Nah dia tidak tahu mana ini alatnya untuk jalanin, ya dia pencetin semua. Ternyata gas, dia pencet jalan, oh jalan, tinggal ngarahin setir, terus ya angkat barang dari sana, pindahkan ke gudang yang lain. Dan waktu dia melakukan ini, komandan sama seluruh tentara melongo. Setelah selesai, komandannya lari, bersujud di kakinya, nangis. Aku percaya sekarang bahwa Allahmu itu hidup. Bapak Ibu mungkin mikir gini, masa gara-gara cuma tidak bisa nyetir? Masalahnya Bapak Ibu, di dalam truk itu tidak ada mesinnya. Itu kisah nyata. Problemnya, tanpa sepengetahuan dia, komandannya bersama teman-temannya mencabut mesinnya.
Jadi truk itu kosong tanpa mesin bolong. Cuman bangkai frame-nya. Makanya mereka melongo, bagaimana bisa jalan? Ada satu lagi seorang gadis muda dari India. Saudara, dia begitu cinta Tuhan. Satu kampung tidak ada yang kenal Tuhan. Dia dibenci semua orang. Tapi dia selalu diam. Dan dia cuma berusaha untuk membagikan tentang Tuhan. Bapak Ibu, semua kampung marah. Wanita ini diseret, ditelanjangi, hendak dipermalukan. Jadi tua-tuanya nelanjangin, hendak dipermalukan. Diarak ke seluruh jalan. Tetapi keanehan terjadi. Semua orang di kampung itu melihat gadis muda ini pakai pakaian putih yang cantik dan indah, dan tidak seorang pun bisa melihat ketelanjangannya. Itu dua-dua kisah nyata. When you love God so much, Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan bela saudara. Dan orang yang cinta sama Tuhan, dia akan rela untuk merendah. Dia akan rela diinjek-injek kayak apa. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan bikin dia dibikin malu. Dengar Bapak Ibu, waktu saya dengar cerita ini, Tuhan bicara, "Nak, adakah terlalu sulit bagiku untuk bikin trukmu jalan walaupun tidak punya mesin? Hari ini, mungkin Anda melihat di depan mata, nggak ada mesin sama sekali. Secara manusia tidak ada mesin. Tapi kalau engkau merendah, seperti wanita yang dikatain Tuhan, hanya anjing yang bisa nerima remah-remah. Wanita ini bilang, iya Tuhan, aku memang anjing. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Wow, mereka lah yang paling tidak akan pernah Tuhan itu bisa tahan. Perhatikan orang-orang yang di Alkitab. Siapa yang bikin Tuhan tidak bisa tahan? Orang-orang yang ngendek. Maria yang duduk di kaki Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, rendahkan dirimu. Be humble. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, bukan tangan Tuhan tidak mau memberkati. Please, release. Jangan biarkan busurmu diangkat. Jangan biarkan panahmu digerakkan. Let the hands of God help you, support you. Bahkan sekalipun, Bapak Ibu dengar, sekalipun seluruh orang-orang di sekitar kita itu tidak tolong kita. Tidak butuh mesin, Tuhan bisa gerakin truk. Amin. Bahkan saya tuh sampai Tuhan itu ingatkan gini, menurut kamu untuk dapat PR harus jalur begini, jalur begini, jalur begini. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, aku tidak butuh jalur. Aku tidak butuh jalur. Even when there is no way, I can move. I can move the truck. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu pergumulkan. Kau berusaha untuk menggerakkan trukmu, truk keuanganmu. Satu, rilis. Biarlah engkau seperti Yusuf. Be humble. Kayak orang bodoh lah, Bu. Saya akhiri dengan Mazmur 73. Coba Bapak Ibu lihat. Mazmur 73. Mazmur 73, Saudara. Ayat 21. Mazmur ini ditulis oleh Asaf.
Pada zaman Raja Daud ada 4 kelompok penyanyi. Heman, Yedutun, Asaf, sama satu lagi Sion kalau tidak salah. Ada 4 kelompok. Dan Mazmur 73 dinyanyikan oleh kelompok Asaf. Kebanyakan kitab Mazmur adalah gambaran pujian mengenai apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita lihat Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini merasa pahit? Pahit dengan keadaan, pahit karena seseorang. Dan buah pinggangku seperti menusuk-nusuk rasanya. Bahasa Inggrisnya beda. Coba kita lihat buah pinggang itu apa bahasa Inggrisnya. Ayat 21. Thus my heart was grieved and I was pricked in my reins. Ada sebuah terjemahan bilang begini. Sampai pikiranku itu gelap. Aku tuh enggak tahu mau apa. Berarti orang yang digambarkan di Mazmur 73 ini sangat stres, sumpek, susah, hatinya sakit. Oke, perhatikan. Ini gambaran yang luar biasa. Aku dungu dan tidak mengerti. Dungu mau ya apa? Tidak ada jalan, aku tidak tahu harus apa. Kok kayak gini semua? Gambarannya luar biasa, seperti hewan. Pemazmur digambarkan seperti hewan. Yang ngalamin ini menggambarkan dirinya seperti hewan. Bapak Ibu, seperti hewan. Ngerendah. Aku dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Ini loh amazingnya. Banyak dari kita ketika hatiku sakit, kita bukan seperti hewan, tetap di dekat kaki Tuhan. Kita mungkin seperti Goliat yang lu pikir cuman lu tok yang punya hati. Gua juga bisa sakit, enak aja lu begini terus. Nah ini bukan seperti hewan saudara. Kan hewan gak bisa begini ya. Seperti hewan, aku ada di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Nah banyak orang ketika sakit, sumpek, mereka menjauh dari Tuhan. Malas sembahyang. Anda justru salah. Ini pemazmur, aku tetap di dekatmu. Terus kemudian engkau memegang tangan kananku. Lihat ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam. Ketika engkau humble. Tuhan, aku sedih, aku susah. Tapi aku mau nurut. Aku butuh engkau. Aku tidak bisa jalan tanpa engkau. Kayak orang bodoh. Tetapi janji Tuhan, tangannya akan mengangkat kita, dinaikkan ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, saya berdoa pagi ini. Saudara yang sedang menunggu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah batalkan. Kitalah yang membuat tertunda. Bagian saudara dan saya, biarlah kita seperti Yusuf. So humble, so vulnerable, begitu rentan dalam arti dia apa-apain, kayak orang bodoh. Tuhan itu kalau lihat anaknya tuh cinta banget sampai kayak gitu, kayak Maria. Tuhan, seandainya aku ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ngendek di kaki Tuhan. Tuhan tidak tahan, hatinya maskul. Saya berdoa, saya tidak tahu kenapa Tuhan merubah khotbah yang saya siapkan. Dan Tuhan bilang, share about this. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati.